Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gue bakalan nge-review dan ngebahas anime yang telah selesai tayang dan yang telah gue tonton. Tapi bukan berarti gue bakalan nge-review animenya episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita, yang hanya akan gue bahas sedikit agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gue hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gue gak bakal ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini. Ataupun gue gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gue mau ngebahas anime yang berjudul Burn the Witch. Anime ini rilis di tahun 2020. Anime ini juga masuk ke dalam kategori anime movie. Namun anime ini tidak berdurasi 1,5 jam maupun 2 jam, tapi durasinya sama seperti anime biasa. Anime ini juga cukup terkenal di tahun 2020, karena di tahun 2020 gue sendiri banyak menemukan informasi-informasi tentang anime ini di Instagram. Serta mudah-mudahan berkat video ini, kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini atau tidak. Lanjut, saat ini di MyAnimeList, Burn the Witch memiliki rating sebesar 7,14 dan memiliki 3 episode. Anime ini digarap oleh studio Colorido. Studio ini bukanlah studio yang terkenal, dan jika dilihat di MyAnimeList, sampai sekarang studio ini hanya memproduksi anime kategori movie, ONA, dan sebuah anime spesial, tanpa sekalipun memproduksi anime kategori TV. Serta untuk anime yang mungkin saat ini dikenal hanyalah anime Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu, atau bisa disebut sebagai A Whisker Away, yang juga dirilis di tahun yang sama dengan Burn the Witch. Burn the Witch bergenre action, magic, fantasi, dan shonen. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk openingnya sendiri, anime ini tidak ada, walaupun tidak memiliki opening. Namun untuk endingnya sendiri, enak untuk didengar. Dan secara pribadi, gue sendiri suka sama ending dari anime ini. Sekarang lanjut ke bagian visual. Untuk visual di anime ini, jujur aja gue suka banget. Visualnya sangat bagus dan detail. Mulai dari latar kota yang digambar dengan detail, pemilihan warna yang bagus, pencahayaan yang tidak membuat mata sakit, dan juga penggambaran para karakter yang juga bagus. Ditambah dengan efek-efek yang digambar dengan sangat bagus. Walaupun studio yang menggarap anime ini tidaklah terkenal, namun visual yang diberikan tetaplah merupakan visual kualitas tinggi. Yang menurutku, kualitas visual movie anime ini bisa saja bersaing dengan kualitas movie anime lain yang digarap oleh studio-studio yang lebih terkenal. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama, Nini Spangle. Nini adalah seorang penyihir sekaligus penyanyi. Nini juga adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang dengan warna pirang yang diikat kuncir dua dan memiliki mata yang berwarna hijau. Nini adalah seorang gadis yang kasar dan pemarah. Nini juga tidak mau melakukan pekerjaan tambahan jika dia tidak mendapatkan upah tambahan dan lebih terobsesi untuk terus naik pangkat. Namun di balik sifatnya yang kasar dan pemarah, Nini juga memiliki sifat yang baik dan peduli. Yang kedua, Noelle Nihashi. Noelle adalah seorang penyihir. Noelle juga adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang warna hitam yang tidak diikat dan memiliki mata yang berwarna biru. Noelle adalah seorang gadis yang pendiam dan memiliki ekspresi wajah datar yang terlihat selalu serius. Berbeda dengan Nini yang lebih terobsesi untuk naik pangkat, Noelle malah lebih mementingkan uang yang didapatkan daripada naik pangkat. Noelle pun lebih suka bekerja sendirian daripada bekerja bersama agar uang yang didapatkannya tidak dibagi dua. Namun di balik sifatnya yang pendiam dan memiliki ekspresi yang datar, Noelle juga memiliki sifat yang ceria dan baik hati. Selanjutnya, gue mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Nini Spangle adalah Tano Asami. Tano Asami sendiri sudah pernah mengisi suara di beberapa anime lain seperti Toyoni Shimika dari Gin no Saji, Kaju no Sara dari Love Live Sunshine, Hino Akane dari Smile Precure, Nikaido Saki dari Zombieland Saga, dan beberapa anime lain lagi. Yang kedua, seiyuu dari Noelle Nihashi adalah Yamada Yuina. Yamada Yuina sendiri baru mengisi suara di 4 karakter lain, termasuk karakter di anime ini. Dan untuk karakter lainnya adalah Arima Hizume dari Anima Yell, Kouda Michiru dari Idol Timer Prepara, dan Mirasa dari Kuro Mukuro. Masuk ke bagian ceritanya.
bercerita tentang Nini dan Noel yang merupakan dua orang penyihir yang mengurus dan melindungi kota Reverse London dari naga. Yang keduanya juga tergabung dalam organisasi Wingbind, yang mana naga di universe Burn the Witch itu tidak boleh sampai disentuh oleh manusia biasa. Namun, Nini dan Noel malah disuruh untuk mengurus seorang laki-laki yang memiliki julukan sebagai Dragonclad, yang merupakan seorang manusia biasa namun bisa menyentuh naga. Karena laki-laki tersebut memiliki kemampuan alami untuk memancing naga yang berada di sekitar untuk mendekatinya. Yang kemudian mereka berdua harus melindungi laki-laki tersebut karena diburu oleh organisasi Wingbind itu sendiri. Sampai mereka harus bertarung melawan dan mengalahkan salah satu dari 7 ekor naga legendaris yang bernama Cinderella yang berasal dari dongeng. Yang kemudiannya lagi, setelah dikalahkannya naga tersebut, perburuan laki-laki itu ditarik kembali. Karena laki-laki tersebut bukan hanya dapat memancing naga biasa, namun juga bisa memancing naga legendaris yang berasal dari dongeng. Yang mana itu mungkin saja bisa menguntungkan organisasi Wingbind. Sampai di sini bagian ceritanya, sekarang masuk ke bagian kekurangan. Kekurangan dari anime ini hanya ada satu, yakni cerita. Cerita dari anime ini bukannya tidak bagus, malahan memiliki konsep yang cukup segar. Namun yang menjadi kekurangannya adalah informasi di dalam ceritanya. Seperti informasi mengenai Dragonclad yang tidak ada, ataupun informasi mengenai laki-laki yang menjadi Dragonclad. Tidak adanya informasi tentang siapa sebenarnya Nini dan Noel. Tidak ada informasi mengenai mengapa Nini dan Noel masuk ke dalam organisasi Wingbind. Tidak ada informasi yang mendetail tentang organisasi Wingbind itu sendiri. Tidak ada informasi lanjutan mengenai naga legendaris yang berasal dari dongeng. Dan masih banyak lagi informasi yang kurang dari ceritanya, sehingga membuat anime ini terasa janggal dan serba nanggung. Namun selain cerita yang informasinya serba janggal dan nanggung, gua sendiri tidak menemukan lagi kekurangan lainnya. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Menurutku sih, anime ini sebenarnya bisa menjadi anime yang sangat menjanjikan. Namun, akibat kekurangan informasi yang sangat fatal tersebut, mengakibatkan anime ini menjadi anime yang tidak terlalu worth it untuk ditonton. Padahal, pada awalnya rating dari anime ini berada di atas 8. Dan itu benar-benar gua rasakan untuk episode pertamanya. Walaupun dari awal episode saja, gua udah ngerasa bahwa ada informasi yang kurang di ceritanya. Tapi itu semua tidak kuhiraukan. Namun setelah gua nonton episode kedua dan ketiga, gua baru merasakan bahwa banyaknya informasi yang hilang, yang membuat gua pusing sendiri dengan segala hal yang terjadi di animenya. Tapi kalau kalian yang tidak terlalu memperdulikan ceritanya, mungkin ini bisa menjadi anime yang harus kalian tonton. Ataupun jika kalian memang hanya ingin mencari anime action, anime ini bakalan cukup cocok untuk kalian. Dengan catatan kalian harus mengesampingkan kekurangannya. Dan gua harap sih ada versi TV dari anime ini. Atau buat yang nggak ngerti, versi TV adalah versi seasonnya, agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai semua informasi yang kurang tadi. Dan gua juga akan berekspektasi cukup tinggi dengan versi TV-nya. Serta rating yang kuberi untuk anime ini adalah 7 dari 10. Sebagai tambahan, manga dari anime ini ditulis dan digambar oleh mangaka dari Bleach. Dan sudah terkonfirmasi dari mangakanya sendiri bahwa cerita Burn the Witch berada di universe yang sama dengan Bleach. Dan cerita Burn the Witch itu terjadi setelah 12 tahun Quincy Blood War di manga Bleach dan 2 tahun setelah chapter ke-686 dari manga Bleach. Sekian untuk video review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss!